Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya itu loh agak renyah-renyah gimana gitu loh. Ayo, renyah gimana, Mas? Mungkin habis makan kali ya. Oh, habis makan jadi habis agak semangat. renyah ya. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah pengantar akuntansi. Akuntansi yang harus diantarkan biar bisa jadi bagus ya. Iya, tanpa Apa ya? pengantar nanti Iya. tahu-tahu menengah. Ya, ibaratnya Bingung. awal-awal ya fondasinya nih. Oke. Iya. Pertemuan kedua ini akan membahas tentang apa? Silahkan bahas tuh. Oke, di pertemuan kedua ini nanti kita akan membahas tentang persamaan akuntansi. Oke, persamaan akuntansi. Akuntansi Diharapkan nanti mahasiswa itu bisa Oke. membuat persamaan akuntansi itu. dulu. Jangan-jangan nggak tahu persamaan akuntansi itu apa, tapi dah disuruh buat laporan keuangan. Wah, tapi juga persamaan akuntansi itu apa sih sebetulnya kan gitu ya? Iya. Oke. Kemudian, Nah, Ini. unsur persamaan akuntansi itu ada 3. Aset, kewajiban, kewajiban, ekuitas pemilik. ekuitas pemilik. Jadi ada atau 3 unsur modal. ini ya? Iya. Oke. Nah, apa itu aset? Mm-mm. Nah, aset itu adalah sumber daya Mm-mm. yang dimiliki perusahaan Mm-mm. akibat transaksi masa lalu Mm-mm. yang memberikan manfaat di masa depan. Sebentar. Sumber daya yang dimiliki perusahaan, gitu. Mm-mm. Akibat adanya transaksi dari masa lalu, Iya, masa sebelumnya. iya. Misal kayak ada pembelian seperti gedung, nah itu kan masuk aset. Masuk aset ya, karena transaksi di masa lalu Iya. dan memberi manfaat di masa depan, Iya, karena memberikan gedung, manfaat. mobil, Nah, tanah. Nah. Itu termasuk aset ya. iya. Oke. Nah, aset ini dibagi ada aset lancar, contohnya kas, piutang, Oke. persediaan. Mm-mm. Kemudian ada aset tetap Oke. yang berwujud seperti Gedung, gedung, mesin, kendaraan, Oke. peralatan. Oke, sama Kemudian aset aset tak tak berwujud. berwujud. Oke, berarti ada 3 ya, aset lancar, aset tetap, aset tak berwujud. Aset tetap itu berarti berwujud juga ya sebetulnya. Iya. Aset lancar juga bisa berwujud kan? Berwujud. Jadi kalau kita bicara aset, ada yang berwujud, ada yang tak berwujud. Yang berwujud aset lancar, aset tetap. Iya. Kenapa dikatakan lancar? Aset itu kan kadang-kadang mungkin kenapa asetnya? Kalau tetap kan, kenapa tetap mungkin nggak bisa apa ya? Kenapa disebut aset lancar? Nah, karena dia itu bisa diuangkan. Bisa dipakai lebih cepat ya. Misalkan Iya. duit kan langsung dipakai, bisa. Nah, Misalkan kamu punya duit di dompet 50.000 terus beli dawet 10.000 kan langsung bisa iya, transaksi. langsung transaksi. Tapi kalau kamu nggak punya cash gitu, Iya. cash gitu. Kamu punyanya mobil datang nggak punya duit, nggak bisa nggak mau bayar bisa apa? mau bayar pakai apa kan? Akhirnya bukan lancar, bukan lancar. suatu hal yang gampang untuk dicairkan ya. Iya. Itu namanya aset tetap, gitu kan? Iya. Oke. Ini Jadi bedanya itu. bedanya gampangannya gitu ya. Iya, gampangan secara Analoginya. umumnya gitu. Oke. Kemudian ada yang tadi sebelumnya ya, di sini ada goodwill, franchise. Goodwill itu seperti apa ya? Goodwill kayak semacam goodwill nanti itu dibahas ya pasti secara ya. nilai tambah gitu. Oh. Nanti biasanya kalau kayak goodwill, hak paten itu nanti akan dibahas di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Oh, nanti di sana dibahas tenang. Tenang. Tenang, Jadi tenang. nanti di sana di AKR itu akan dibahas goodwill. Karena- Goodwill itu biasanya dihitung nanti dimasukkan ke mata kuliah AKL nanti Iya. pas pembahasan anak perusahaan, induk perusahaan pasti ada gimana ada sih goodwill caranya. ya. Karena mungkin ini istilah baru buat saya ternyata goodwill Iya. itu apa sih ya? Nah, Oke, nanti dibahas ya. Oke. Nanti akan dibahas. Next. Kemudian kita unsur kedua adalah kewajiban. Kewajiban. Tadi yang Nah. pertama aset, sekarang kewajiban. Nah, Mm-mm. kewajiban itu utang yang timbul akibat transaksi masa lalu Mm-mm. dan harus dibayar baik menggunakan kas, barang ataupun jasa. Jangan punya utang tapi ditinggal lari. Wah. Ini kasusnya banyak sekali. Pas ngutang lembut, Nah. pas ditagih galak. Jadi itu Lagi termasuk viral loh kewajiban. kemarin. Oke, itu namanya kewajiban ya. Berarti Iya. kalau kita utang perusahaan yang ditimbulkan dari transaksi masa lalu dan itu harus dibayar ya, Iya. bisa menggunakan kas, barang, jasa atau tadi kalau aset kebalikannya ya adalah Kebalikannya. kekayaan Kekayaan. perusahaan yang ditimbulkan dari transaksi masa lalu dan berguna di masa depan. Iya. Nah, ini kebalikan dari Kebalikan aset. aset. Oke.
sama kewajiban ini ada kewajiban lancar maupun tak lancar. Oke. Yang membedakan cuma kalau kewajiban lancar itu dia jangka waktunya 1 tahun aja. Sedangkan kalau lebih kayak obligasi gitu tuh lebih dari 1 tahun. Cuma itu aja yang membedakan. Yang membedakan kewajiban lancar dari durasi kamu harus bayarnya ya. Iya. Kamu bayarnya kurang dari 1 tahun itu lancar, lebih dari 1 tahun itu Tidak jangka lancar. panjang atau tidak lancar. Termasuk utang hipotek, utang obligasi. Oke. Kalau utang lancar tuh kayak utang usaha. Tapi masalahnya gini, kalau teman saya hutang tapi ternyata Nggak sebetulnya bayar-bayar. sebetulnya lancar tapi jadi jangka panjang bayarnya 3 tahun kemudian. Bercanda. dipertanyakan Oke, jadi ini kewajiban. Kemudian Nah, kemudian unsur ketiga adalah ekuitas. Ekuitas apa ini ekuitas? Sebenarnya ekuitas sendiri itu aset perusahaan, Aset perusahaan juga tapi ya? setelah dikurangin sama kewajiban. Oh, aset perusahaan yang dikurangin kewajiban. Mm-mm. Oh, Jadi gimana itu? hak residual dari perusahaan setelah dikurangin kewajiban. Oh, Itu namanya ekuitas. Jadi hak residual yang sudah dikurangin sama kewajiban-kewajiban yang sudah dibayarkan Iya. ya. Oke. Nah, ekuitas perusahaan ini Contohnya, ada modal. laba ditahan, Oh. kemudian pref atau penarikan secara pribadi. Jadi PREV ini adalah penarikan yang digunakan keperluan pribadi ya. Iya, Oke. benar. Nah, itu unsur Sampai ketiga. Ini tapi nanti mungkin untuk menggambarkan ekuitas itu seperti apa itu nanti akan kelihatan sendiri. Kadang-kadang bingung kalau baru belajar akuntansi ya. Iya, Oh, bingung. tadi kan ada aset, terus ada kewajiban. Ekuitas adalah aset dikurangi kewajiban lah. Piye iki kan pasti bingung gitu. Iya, Iya nanti kan? akan ada Nah, contohnya. nanti akan ada contohnya untuk ini dicerna dulu aja mungkin Iya, ya. ini mungkin secara gambaran pengertian dulu. Nanti cerna dulu. dulu nanti kalau udah ada masuk ke bagan nanti kelihatan. Iya. Oke. Nah, Nah, ini ya. ketemulah persamaan akuntansi. Ini yang dinamakan persamaan akuntansi. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Kenapa ketemu persamaan gini? Kenapa? Nah, Gimana itu? jadi sebenarnya aset ini itu bisa dibeli secara kredit maupun dengan modal sendiri. Nah, kredit di sini digambarkan adalah kewajiban. Oke. Kita ulangi lagi ya. Oke. Aset Aset. adalah yang bisa dibayarkan. Nah, aset itu bisa dibeli. Misal saya pengen beli gedung. Oke, beli gedung gitu ya. Gedung ini bisa saya bayar secara tunai menggunakan dana saya sendiri. Ini digambarkan adalah ekuitas. Oh, jadi gini, ekuitas tadi misalkan kamu mau beli gedung gitu kan, kan bisa lunas Iya. atau bisa kredit. Nah, Nah, kalau lunas itu masuk ke ekuitas. ekuitas dalam arti modal sendiri ini. Kemudian utang digambarkan adalah di sini kewajiban. Maka dapatlah persamaan aset sama dengan kewajiban. Aku baru nemukan ditambah persamaan ini. Kenapa sebabnya itu baru sekarang loh. Iya, jadi jadi gini, aset itu kan sebetulnya kekayaan ya. Iya, Kekayaan kekayaan. itu bisa tadi ya, kas, barang-barang, Iya. misalkan mobil, Gedung, misalkan laptop, gedung. mobil, Gampangnya gini lah, kamu pasti kita kan punya HP gitu ya. Iya. Kamu bisa beli HP itu lunas atau kredit. Makanya kalau lunas berarti itu masuknya ekuitas. Ekuitas pakai Nah, modal. pakai modal. Berarti kamu memiliki HP senilai 5 juta, kamu modalin HP-mu ini 5 juta. Jadi Iya. sama kan, aset sama dengan ekuitas. Iya, benar 5 juta di aset, 5 juta di ekuitas. Jadi Nah, sama itu kan. persamaan. Tapi kalau kamu belinya kredit, asetmu punya HP nih 5 juta, Iya. asetmu kan, kekayaanmu 5 juta. Tapi kredit, makanya kewajiban 5 juta. 5 juta kewajiban, jadi kredit 5 juta. Oh, seperti itu. Iya, Ya. gampang banget kan Gampangnya ya. gitu. Jadi kekayaanmu, asetmu ini adalah hasil dari kue bayar langsung atau kredit. Seperti itu. Gitu. Oke. Banyak kan kok bertanya-tanya Iya. ini persamaan ini asal mulanya dari mana sih? Kadang-kadang gitu, campur Tahu-tahu aduk. kok aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, tapi nggak tahu itu tuh Iya. dari mana. Betul, Banyak betul. loh. Banyak sekali. Dan Tahu-tahu dikasih cuma itu aja. Nggak Contohnya tahu gini. filosofinya gimana. Contohnya gini, kan
aset itu kekayaan kita, Iya. termasuk kas, termasuk piutang. Iya. Nah kadang-kadang juga masih bingung piutang itu sebetulnya apa kan gitu. Padahal piutang itu juga aset, Nah, berupa piutang. duit ya, Iya. berupa duit. Misalkan Jadi kita memberikan uang itu yang dinamakan piutang. eh, Kalau kita utang ke orang lain namanya utang. nah, namanya yang utang. Ya. Utang, Tapi kalau suka kamu dapat susah ya, bedain. kalau kamu dapat utang dari orang lain karena kamu dapat duit masuk ke asetmu, jadi kekayaanmu, itu namanya piutang. Piutang. Tetapi kekayaan yang kamu dapat karena hasil ngutang tadi memiliki kewajiban. Nah. Akhirnya kan kamu piutangmu jadi 5 juta karena kamu dapat duit dari orang lain 5 juta, ngutang orang lain jadi piutang 5 juta, kewajibanmu jadi 5 juta juga. Iya. Jadi sama lagi. Sama balance kan. Ini contoh-contoh kasus seperti Iya, ini ya. Oke. real kan, banyak Real. banget. Ya benar-benar. Oke, kemudian. Nah, contohnya nih, Oke. ada kayak transaksi nih. Kita berinvestasi, dia punya perusahaan lagi buka, terus dia investasi dananya 250 juta. Nah, otomatis tadi persamaannya kan aset sama Sebentar. Soalnya dulu coba. Ini bahwa si Cynthia ini Iya, seorang pengusaha ya. iya, pengusaha. Kemudian dia menginvestasikan dananya kepada perusahaan barunya. Iya, perusahaan baru. Dia bikin, jadi Cynthia ini membuat perusahaan baru terus diinvestasikan. Tak Iya. invest usahaku dewe lah. Iya, 250 juta. 250 juta. Kemudian setelah itu perusahaan yang diinvestasi namanya Guitar Inc ya. Iya, dia perusahaan toko musik, alat musik alat gitu. musik, kemudian membeli persediaan gitar Iya, yang senilai akan dijual lagi senilai 80 juta. 80 Misalnya nih, juta. si Cynthia bikin perusahaan namanya Guitar Inc, perusahaan gitar, Terus alat musik. dia beli di- alat musik. Dikasih suntikan dana, tak modali 250 juta, usahaku dewe tak modali dewe. Kemudian dari 250 juta yang jadi asetnya perusahaan ini untuk dibelikan Gitar. yang nantinya dijual. Nah, Iya. bagaimana contohnya Nah, persamaannya ya? Persamaannya tadi kan Ah. aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas kan. Nah, dia dapat suntikan dana investasi 250 juta. Jadi kolom yang Otomatis- awal itu transaksi yang pertama ya? Iya, transaksi pertama otomatis kasnya nambah 250 juta. Ini kas perusahaan ya? Iya, kas perusahaan. Kan Nambah 250 juta karena dikasih suntikan dana tadi ya Iya. sama si ownernya sendiri ya? Iya, kemudian otomatis Ekuitasnya ekuitasnya juga tambah Nambah. 250 Karena juta. tunai tadi ya, Iya. ekuitas itu kayak modal. Iya, modal. Modalnya. Jadi kalau kita mau usaha itu yang pertama harus pemisahan harta ya. Benar. Kadang-kadang tuh banyak gini loh, Bu, itu saya memiliki usaha kopi tapi duitnya kecampur sama pribadi. Itu nggak boleh kan? Nggak boleh, Nah, ini harusnya contohnya ya. dipisahin kekayaanmu, kekayaan perusahaanmu, tapi dipisah. Jangan jadikan kekayaan perusahaanmu tuh ya masuk ke kekayaan pribadimu, jangan nggak Iya. boleh. Nanti campur Campur aduk. Bingung. Nah, makanya walaupun si Cynthia ini adalah investasi perusahaan sendiri, Iya. artinya duit 250 juta itu sudah memiliki haknya si perusahaannya. Iya. Makanya masuk kas perusahaan 250 juta. 250 juta. Ekuitas 25 juta. Iya. Harus balance ya. Harus, Aset sama nggak boleh dengan. nggak. Nah, ini wajib balance ya. Wajib. Persamaan itu wajib terjadi, mutlak ya, tidak boleh enggak ya. Enggak. Oke, kemudian Nah. perusahaannya membeli ya. Membeli tadi gitar senilai 80 juta. Nah, di sini aset ini kategorinya adalah persediaan gitar ini. Kemudian dia kan belinya secara tunai. Otomatis kata kuncinya adalah kasnya Kasnya pasti berkurang berkurang ya, 80 iya. juta. Di situ ditulis berkurang 80 juta. Kemudian di persediaan nambahnya 80 juta, tapi ekuitasnya tetap 250 juta. Jadi tetap sama akhirnya Tetap nanti sama aset akhirnya. sama dengan kewajiban dan ekuitas. Oh. Tetap sama senilai 250 Iya, juta. kanan dan kiri sama ya. Sama. Jadi bisa jadi ada yang nambah dan ada yang berkurang di asetnya sehingga tidak mempengaruhi jumlahnya. Iya. Atau yang jadi asetnya berkurang, kewajibannya bertambah, ikut berkurang atau bertambah ikut bertambah. Iya. Gitu ya. Harus balance. Harus balance. Pokoknya intinya harus balance. Jangan Aset sama mutlak. nggak boleh nggak Nggak boleh. balance. Dan
wajib mutlak balance. Iya, Oke. kalau misal nggak balance harus diteliti lagi, pasti ada yang salah. Karena tadi ya beli gitar itu adalah tetap kekayaanmu, persediaan yang nanti Iya. mbok jual itu masih jadi Aset kita. kekayaan kita, makanya masuk di persediaan bertambah, tapi Iya. kasnya berkurang karena untuk beli secara tunai. Nah, jadi berarti asetmu ditukar dari yang lancar kas jadi yang nggak terlalu lancar ya, Iya. persediaan. Sedia. Oke, kemudian. Oke, ya itu salah satu contoh dari persamaan akuntansi. Nanti untuk contoh-contoh yang lain nanti akan dipelajarin secara online nanti bersama. Oke, Kayak itu diskusi bareng. Oh, sudah ya? Udah. Oke, berarti nanti bakal ada case-case. Ini gambaran besarnya Iya, saja. gambaran. Intinya kekayaanmu, asetmu itu kamu memiliki kewajiban nggak, jangan-jangan kamu merasa kaya. Ya lah. Kan ada juga. Tapi utang ternyata. Makanya itu sebetulnya belum tentu kaya ya. Iya, belum. Karena kewajibannya ini seberapa besar kamu mampu bayarnya juga berapa. Intinya persamaan akuntansi harus mutlak sama. Iya, bahwa aset, asetmu sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Ya. Camkan itu, dan itu akan apa ya, bukan camkan kok bahasanya. Intinya masuk resapi persamaan itu di setiap transaksi ke depannya. Karena ini basic banget. Wajib ya. Harus basic tahu. Harus tahu aset itu apa aja. Contohnya kayak tadi kewajiban apa, ekuitas apa. Jadi harus benar-benar. Oke. Masuk. Kesimpulannya tadi bahwa aset ada lancar, tidak lancar, tidak berwujud. Kemudian kewajiban adalah hutang, lancar, tidak lancar, hutang yang bayarnya periodenya kurang dari 1 tahun itu lancar, lebih dari 1 tahun itu berjangka ya, jangka panjang. Kemudian ekuitas itu modal prive, terus laba ditahan, modal disetor, dan wajib sama. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Oke, cukup sampai di sini Bu Astu. Terima kasih dan tetap semangat mahasiswa. Kalau mau tanya tetap nggak apa ya, silahkan tanya saja, nanti ada grupnya. Nanti ada grupnya, grup WA itu tanya jawab. Untuk grup Google Classroom kalau ada mini quiz, tugas, pengumpulan tugas di sana. Jadi kalau tanya jawab bisa di grup WA ya Bu. Iya, boleh. Nanti akan saya jawab. Oke. Cukup sampai di sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.